dalam telaga Rasulullah, yaitu Telaga Al-Kautsar. Pada malam ini saya cek dulu untuk ustadznya, Ustadz Al-Miftah sudah bergabung dengan kita? Belum. Oh, belum ya? Sebelumnya saya cek dulu ya, untuk suara saya apakah terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas. Oke. Baik, untuk malam ini saya diamanai oleh FS Fast Street untuk menjadi moderator. Untuk skema pada malam ini seperti pada malam sebelumnya, yaitu nanti Ustadz Taufik akan menyampaikan Mau'idah Hasanahnya pada pukul 9 kira-kira sampai pukul 10. Untuk selanjutnya kita akan dari sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab sendiri rekan-rekan dapat mengirimkannya melalui pesan chat atau bisa bertanya secara langsung. Nanti dari moderator bisa untuk membacakan kalau teman-teman berkenan. Seperti itu. Sambil menunggu Ustadznya, Ustadz Taufik. Ya. Mungkin sebelumnya sebagai perkenalan dari FS, jadi kemarin kami juga sudah menjalankan untuk donasi tahap kedua. Jadi setelah kita donasi untuk menyediakan APD-APD untuk beberapa rumah sakit, selanjutnya kita beralih untuk membagikan sembako agar kaum duafa tetap bisa untuk makan. Nah, kemarin dari FS apakah ada laporan atau bagaimana dari Kang Ari selaku ketua? Bang Ari, ada yang mau disampaikan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung di kajian Female Fast Street yang kelima ini. Dan saya ucapkan jazakumullah khairan buat teman-teman semua yang sudah menyisihkan uangnya, materinya, tenaganya, dan ya mungkin membantu menyebar flyer-flyer kita, baik via medsos atau WhatsApp atau segala macamnya, yang dengan itu kita diberi kemudahan untuk membantu saudara-saudara kita, terutama tim medis dan saudara-saudara kita yang terdampak social distancing. Nah, alhamdulillah Ustadz Taufiknya sudah bergabung nih dengan kita. Untuk itu saya lanjutkan ke Bang Iftor ya. Silakan Bang Iftor. Oke. Jazakumullah Kang Ari atas laporannya. Alhamdulillah Ustadz Taufik sudah hadir di antara kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah siap Ustadz? Atau ada yang perlu disiapkan? Ayo, siap langsung. Oke, baik. Alhamdulillah. Berhubung Ustadz Miftah sudah hadir di tengah-tengah kita dan beliau siap dengan Mau'idah Hasanah yang akan disampaikan kepada kita. Untuk rekan-rekan peserta silakan kalau ada buku, catatan dan sejenisnya yang mau disiapkan silakan untuk disiapkan. Jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal di hati bisa untuk disimpan dahulu. Nanti saat sesi tanya jawab bisa untuk disampaikan kepada saya selaku moderator. Nanti skemanya seperti pada pekan sebelumnya bisa melalui chat ataupun bisa disampaikan secara langsung. Seperti itu. Untuk menghemat waktu supaya banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah rabbil alamin,
Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini seluruhnya dalam rahmat, berkah, serta ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan menjadi ibadah yang Allah ridha. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah, kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tema membangun cinta di bulan Ramadan. Berbicara cinta, yang membahas cinta ini, Masya Allah, ini bukan tema yang sederhana sebetulnya. Kenapa? Karena siapapun dalam kehidupan ini pasti butuh yang namanya cinta. Kita butuh cinta untuk bisa mencintai. Karena apapun kalau tidak pakai cinta, rasa-rasanya tidak akan pernah bertahan lama. Contoh saja, teman-teman punya punya gadget. Kalau tidak dengan dasar cinta kepada gadget, maka 1 tahun tuh udah bosan ganti lagi. Ya bahkan udah hancur lah gadget itu, entah layarnya pecah lah, entah apanya lah. Jadi tanpa ada cinta itu tidak mungkin bisa terjaga dengan baik. Punya motor misalnya, kalau tidak ada rasa cinta kepada kendaraan atau motor yang kita miliki, itu motor udah hancur-hancuran. Ya, entah remnya sudah tidak ada lah, entah atau lampunya pecah, karena tidak ada rasa cinta dalam memiliki sesuatu. Mobil pun demikian. Nah, itu dalam urusan dunia, urusan memiliki sesuatu barang. Nah, apalagi kalau ini urusan ibadah. Nah, urusan ibadah ini bukan urusan main-main. Ini adalah visi misi Allah menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Makanya ibadah itu kata para ulama taat plus cinta. Nah, ini ibadah nih. Ya, ulangi lagi. Jadi kalau ditanya ibadah itu apa ya Ustadz? Ibadah itu taat plus cinta. Ya, bukan ibadah itu bukan bukan hanya taat. Ya, mohon maaf, suaranya agak kresek ya. Sepertinya kipas nih. Saya matikan dulu. Ya. Bismillah. Coba apakah sudah aman suaranya? Ya, saya butuh jawaban. Apakah Assalamualaikum, sudah aman suaranya? Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Baik. Ya, saya lanjutkan. Nah, karena ini saya pakai boya nih. Jadi saya tidak bisa komunikasi dua arah. Ya, volumenya masih kegedean ya. Baik. Coba saya ini sudah jauh ya. Kan kalau nggak pakai boya nih makin kecil suaranya. Ya, sampai mana tadi? Sampai ibadah ya. Ibadah itu taat plus cinta. Jadi kalau cuma taat itu bisa jadi ada pamrih biasanya. Pamrih itu apa ya? Ada embel-embel di belakangnya. Misalnya ada orang dia taat ya, dia taat untuk masuk kerja di kantornya. Setiap hari dia disiplin. Oh, datang jam 7 tiap hari. Kalau ditanya, kenapa Anda disiplin? Kenapa taat kepada aturan perusahaan? Karena takut gajinya dipotong. Nah, itu kan pamrih namanya. Kamu kenapa ya takut? Kamu kenapa kuliah? Kamu kenapa masuk terus? Takut nilainya nanti nggak keluar dari dosen. Itu taat tapi tidak pakai cinta. Makanya kalau urusan ibadah itu nggak cukup taat. Ibadah itu taat plus cinta, yaitu ibadah. Ya, bisa difahami ya sampai di sini ya. Nah, tapi yang kita bahas malam hari ini bukan cinta kepada lawan jenis, ya, bukan cinta kepada lawan jenis, tapi lebih kepada bagaimana sih rasa cinta ini bisa menumbuhkan semangat ibadah. Jadi rasa cinta yang Allah anugerahkan kepada kita itu bisa menumbuhkan semangat ibadah khususnya di bulan istimewa. Ya, bulan yang mana diciptakan khusus untuk orang-orang beriman sebagai bukti cinta Allah kepada hambanya dengan berbagai keutamaan yang ada di dalamnya yang kita kenal dengan bulan Ramadan. Makanya tema kita malam hari ini membangun cinta di Ramadan. Ya, karena apa? Karena Ramadan tanpa cinta maka hakikatnya bukan Ramadan yang istimewa bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah. Ya, inilah tema yang akan kita bahas. Nah, sekarang kenapa pentingnya membahas membangun cinta di Ramadan? Sebetulnya kalau teman-teman sadar tema ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah.
Jadi tema malam hari ini, kalau menurut saya ini adalah tema yang luar biasa karena apa? Ini bentuk ungkapan syukur kepada Allah. Kenapa sih kita harus ungkapkan syukur kepada Allah? Karena berapa banyak kenikmatan yang Allah sudah berikan, kita mungkin lepas daripada syukurnya. Ya, hari ini saja. Hari ini di bulan ini coba kalau dalam Quran dikatakan faman syahida minkum syahra falyasumhu. Ya, barang siapa yang melihat itu bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Kalau ada orang yang melihat bulan, ya artinya Ramadan, pasti ada orang yang tidak melihat bulan Ramadan. Siapa mereka? Mereka yang tidak melihat bulan Ramadan adalah orang-orang yang sudah di alam barzah, artinya sudah wafat. Nah, kesempatan dalam bulan Ramadan ini ya bisa diberikan kesehatan, maka yang paling indah kecuali kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus sholihat. Itulah ungkapan syukur kepada Allah. Nah, syukur itu tidak hanya di lisan, tapi harus ada bil arkan, bil jawari. Harus ada buktinya syukur. Makanya salah satu bukti syukur kita ini ya, karena syukur itu nikmat Allah tuh terlalu banyak kalau seandainya kita ingin membalasnya. Mungkin tidak akan pernah terbalas kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita. Tapi setidaknya ya, dengan kita memperbaiki kualitas ibadah kita dengan menambah ketaatan kita kepada Allah, ini adalah bukti bahwa kita ini menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah. Ya, jadi membangun cinta di bulan Ramadan adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimana langkah menaikkan syukurnya? Langkah atau maksudnya apa? Bukti syukurnya itu apa? Jadi bukan hanya di lisan, tadi kan harus ada Ada arkan, ada gerakan, ya. Apa gerakan kita? Nah, gerakan kita pastinya adalah menaikkan level ibadah. Jadi kalau ingin membangun cinta di bulan Ramadan, level ibadah itu naik. Karena tingkatan ibadah itu ada 3, ya. Ada orang yang ibadahnya hanya menggugurkan kewajiban. Dia sholat, dia puasa, dia haji, dia umroh, tapi dia tidak mendapat apapun dari ibadahnya. Cuman sah ya sah saja. Dia sholatnya sah kok. Tapi nggak berpahala di mata Allah. Itu namanya sholat yang hanya gugur kewajiban. Dia terbebas dari hisab pertanyaan. Kamu kenapa nggak sholat? Nggak mungkin dia ditanya itu. Karena dia sholat. Cuman sholatnya tidak sah saja. Ya, mohon maaf. Sholatnya sah, tapi sholatnya tidak berpahala saja. Ya, itulah yang pertama. Jadi golongan orang-orang yang ibadah hanya menggugurkan kewajiban. Yang kedua, ada orang yang ibadah ya menggugurkan kewajiban plus dapat pahala. Wah, ini mah kita banget ya, insya Allah. Kita sholat ya, tarawihnya tadi mungkin sudah dilakukan, kemudian tahajudnya nanti malam, kemudian baca Qur'annya, kemudian puasa Ramadannya, kita melakukan gugur kewajiban kita ya sebagai hamba Allah untuk beribadah pastinya, tapi bukan hanya gugur kewajiban, tapi yang paling indah adalah mendapatkan pahala dari Allah. Karena itu yang kita inginkan. Itu tingkatan level kedua. Tapi ada tingkatan level yang lebih tinggi lagi, hebat ini ibadahnya. Dia ibadah bukan cuma menggugurkan kewajiban, bukan cuma dapat pahala, tapi plus mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini yang luar biasa yang harus kita kejar. Kalau memang ingin membangun cinta di bulan Ramadan, ya kejar dengan level yang tertinggi, yaitu level ibadah, gugur kewajiban, ibadah mendatangkan pahala, dan ibadah mendatangkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang yang bukan hanya melakukan amalan wajib, tapi sunnahnya juga dihajar semua. Ya, qobliyah, ba'diyah, kemudian apalagi salat duhanya, kemudian tarawihnya, witirnya, tahajudnya, infaknya, sedekahnya, Qur'annya, tafsirnya, semua kajiannya semua dihajar. Ya, ini adalah orang yang berada di level tertinggi ketika beribadah kepada Allah. 3 keistimewaan yang Allah berikan. Gugur kewajibannya sebagai orang yang beriman kepada Allah. Ya, artinya apa? Kewajiban perintah ibadah sudah gugur, kemudian dapat pahala, kemudian dapat pujian. Ya, itulah yang harus kita naikkan. Bentuk sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah pondasinya ketika membangun cinta di bulan Ramadan. Ya. Nah, kemudian sekarang
Ya, apa langkah yang harus kita lakukan agar bisa membangun cinta di bulan Ramadan? Ya, tadi itu adalah poin sebagai muqaddimah langkah syukur kita kepada Allah atau bukti syukur kita kepada Allah dengan apa? Naik level ibadah. Ya, kemudian sekarang langkah membangun cintanya itu dengan apa ya? Karena temanya adalah membangun, jadi harus kita bangun cinta itu di mana? Di bulan Ramadan. Yang pertama adalah apa? Mustahil ada orang akan semangat ibadah di bulan Ramadan ya dengan penuh cinta kepada Allah kalau dia tidak mengetahui keutamaan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini punya fadilah yang luar biasa, teman-teman. Ya, mungkin pertemuan kemarin sudah beberapa poin dibahas ya secara singkat. Ya, hari ini kita akan melihat lagi lebih jauh lagi ya. Yang pertama, langkah untuk kita agar bisa membangun cinta di bulan Ramadan, satu, fahami keutamaan Ramadan. Apa keutamaan Ramadan? Yang pertama, syahrul maghfirah, ya, bulan ampunan. Bulan ampunan. Tidak ada bulan kecuali di bulan Ramadan yang isinya adalah ampunan. Siangnya ampunan, malam harinya ampunan. Bahkan ada satu malam yang mana dikatakan Lailatul Qadar, yang mana malam ini adalah merupakan malam ampunan yang sangat luar biasa. Ya, itulah Lailatul Qadar. Mana dalilnya? Dikatakan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang puasa Ramadan siang hari pastinya dengan iman, dengan ihtisab, Allah ampuni kesalahan yang telah lalu. Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qiyamul lail, ya, kemudian dia iman, dia ihtisab, maka Allah ampuni kesalahan yang telah lalu. Kemudian dalam hadis lain dikatakan, "Man qama Lailatul Qadar." Siapa yang mendirikan Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, dengan iman dengan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampuni kesalahan yang telah lalu. Jadi ini bulan maghfirah, bulan ampunan. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan walillahi utaqa ya minan nar. Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Kalau sudah dibebaskan dari api neraka, itu artinya Allah mengampuni kesalahan kita. Jadi yang paling enak itu dapat ampunan sebetulnya. Kalau banyak pahala tapi nggak diampuni, itu resikonya. Kalau beratnya kesalahan kita, kita masih masuk neraka nantinya. Tapi kalau sudah berbicara Allah mengampuni kita, maka sudah pasti mendapatkan apa? Surga. Walaupun kita belum beramal soleh. Ya kan ada kisahnya. Seorang yang membunuh 100 nyawa, dia taubat, belum beramal soleh, wafat, surga. Ada perempuan, ahli maksiat, pelacur, si minum seekor anjing, ahli surga. Ya, itulah gambaran ampunan Allah yang sangat luar biasa. Maka sering-sering minta ampunan bulan Ramadan. Ya, kalau Siti Aisyah radhiallahu anha bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa doa yang paling yang paling afdal yang aku baca ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, ini adalah minta apa? Ampunan. Karena kalau dikatakan istighfar, astaghfirullahaladzim, itu juga ampunan. Kemudian Allahumma innaka afuun, itu juga ampunan. Jadi Allah itu afu, Allah itu ghafur. Kalau ghafur itu mengampuni, tapi apa? Masih ada kesalahan tapi hanya dicoret. Jadi gini, kalau ini buku catatan, saya gambarkan supaya mudah difahami. Andai kata ini buku catatan amal seseorang. Ketika dia tidak sholat, dicatat oleh malaikat, fulanah tidak sholat, fulanah gibah, fulanah zalim, fulanah nih tidak zakat. Nah, mohon maaf, ada apa ini? This meeting no longer has a time limit. Oke. Bisa lanjut, tak? Nanti kalau gimana ya? Masuk lagi. Assalamualaikum. Masuk, Ustaz. Iya. Monggo Ustaz untuk lanjut. Lanjut ya. Iya. baik, andai ini buku catatan amal, ya, kalau kita tadi tidak sholat, dolim, tidak zakat, tidak puasa, itu ada catatan pastinya kan. Nah, ketika kita istighfar, astaghfirullahaladzim, catatan itu masih ada tapi dicoret. Ya, dicoret saja. Makanya nanti begitu dihisab, ya Allah ini nggak sholat nih, tapi udah istighfar, dicoret. Ini nggak, tapi udah istighfar, dicoret. Tapi kalau afu itu
dimaafkan. Artinya catatannya sudah bersih, tidak berbekas. Itu perbedaannya. Makanya kalau doa yang paling indah itu adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Yaitulah ampunan. Jadi keutamaan Ramadan yang pertama ampunan. Maka jangan pernah lepas lisan kita minta ampun kepada Allah. Khususnya apa? Setiap malam. Karena dalam hadis yang tadi saya kutip, ketika Allah membebaskan hambanya dari azab api neraka, waktunya kapan? Wa dzalika kulul lailah, itu setiap malam. Masya Allah. Dari maghrib sampai subuh, ya fajar sodik terbit, itulah ampunan Allah terbuka selama bulan Ramadan. Ya, maka jangan pernah lewatkan ini, ya. Kemudian yang kedua, apa keutamaan Ramadan? Yang kedua, Syahrus Syam. Ini pernah dibahas kemarin. Syahrus Syam itu bulan puasa, ya. Dan puasa ini menarik sekali. Kenapa? Karena kalau teman-teman cari dalil keterangan atau tanya kepada siapapun, tidak pernah ada yang tahu, ulama sebesar apapun, sehebat apapun, yang tahu sebesar apa pahala puasa yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Tidak ada keterangan satupun yang menggambarkan. Kalau sholat, jelas pahalanya. Begitu jamaah 27, sendiri 1 pahala. Kemudian infak 700 kali lipat, ya haji tidak ada balasan kecuali surga. Semua ada keterangan. Tapi ketika kita berbicara tentang puasa, Allah tidak memberikan kabar ya berapa pahala puasa. Kecuali Allah hanya mengatakan as-shaumu li wa ana ajzin bi. Puasa itu milikku, puasa itu untukku kata Allah, dan aku yang mengatur pahalanya. Berapa pahalanya itu terserah Allah, Allah yang tahu. Makanya nanti kita kalau di akhirat kita nggak tahu, kita bingung ini pahala apa ya Rabb, besar ini pahala apa? Itu adalah pahala saum Ramadanmu. Surprise kalau bahasa kita. Karena nggak mungkin ada orang kasih surprise tapi dia berkabar, itu mustahil. Ya, kamu nanti aku kasih surprise ya di akhir tahun ini ya, atau di akhir Ramadan ya. Apa surprise-nya? Surprise-nya nanti misalnya smartphone ya, iPhone ya, itu bukan surprise namanya. Surprise itu rahasia. Ya, itulah yang Allah berikan kepada kita. Makanya puasa ini ibadah yang sangat-sangat luar biasa besar pahalanya. Maka jangan pernah sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Itu keutamaan puasa, ya. Dan masih banyak yang lain ya. Kita bahas singkat-singkat saja karena ada poin yang lebih penting lagi nanti di ujung. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa keutamaan Ramadan? Bulan diturunnya Al-Qur'an, ya, Syahrul Qur'an. Ya, ini juga sudah kita bahas singkat kemarin bahwa ketika Al-Qur'an berbicara puasa, Al-Qur'an tidak menggambarkan puasa. Ketika Quran berbicara Ramadan, Quran tidak menggambarkan puasanya, tapi justru Quran menggambarkan Quran menggambarkan Qurannya di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana turunnya Quran. Makanya Ramadan ini istimewa karena turun Quran di dalamnya. Ramadan ini menjadi mulia karena turun Quran di dalamnya. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah ketika kita ingin meraih Ramadan dengan cinta, ketika kita ingin membangun cinta di bulan Ramadan, mustahil kalau cinta itu dibangun tanpa kita bermesraan dengan Quran. Ya, maka jangan jauh-jauh dari Quran bulan Ramadan. Ya, habis subuh baca Quran, ya qobliyah sebelum sholat subuhnya baca Quran, sesudahnya baca Quran, sebelum zuhur baca Quran, sesudahnya baca Quran, sebelum asar Quran, sesudahnya Quran, terus Quran dan Quran. Karena apa? Karena malaikat Jibril, kemudian Rasul SAW ketika Ramadan tiba saling mentasmikan Al-Quran, memperdengarkan Al-Quran. Jibril baca, Rasulullah mendengar. Rasulullah baca, Jibril mendengar dan memperhatikan. Makanya di Madinah itu ada satu pintu namanya Babu Jibril, pintu Jibril. Dalam sejarah, dalam riwayat itu adalah pintu di mana Rasulullah dan malaikat Jibril saling memperdengarkan bacaan Quran. Ya, itulah keutamaan Ramadan yang ketiga. Yang keempat, apa? Yang keempat, syahrul doa, bulannya doa. Ini juga sudah kemarin ya, saya sampaikan singkat bahwa reward dari Allah, hadiah dari Allah adalah apa? Allah akan ijabah segala macam doa kita. Ya, pastinya pertemuan kemarin masih ingat kan apa bedanya ijabah dan istijabah, ya. Saya tidak terlalu panjang bahas masalah ini ya. Baik. Itu yang keempat. Jadi fahami keutamaan Ramadan, satu, syahrul maghfirah, bulan ampunan, maka raih ampunan sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua apa? Syahrul Quran, syahrul Syam, bulan puasa. Ya,
Puasa ini tempat untuk kita menabung pahala, karena tidak ada yang tahu pahala puasa kecuali Allah yang merahasiakannya. Yang ketiga, bulan diturunkannya Al-Quran. Maka jangan pernah kita meninggalkan Quran, karena Quran adalah khasnya Ramadan. Ya, Quran khasnya Ramadan. Maka tidak ada Ramadan kalau tidak ada Quran turun di dalamnya. Yang keempat, apa? Bulan dikabulkannya doa, syahrul doa. Maka berbanyak minta kepada Allah. Bahkan para sahabat ketika Ramadan dia sudah mencatat doa tiap hari. Doa setiap hari itu berbeda. Ya, akhirat dulu diminta, ya Allah jadikan aku wanita solehah, jadikan aku suami yang soleh, jadikan aku anak-anak yang qurrata a'yun, jadikan aku ini hamba Allah yang amanah, yang istiqamah, berikan aku kemudahan dalam menghafal Quran. Ya, baru minta dunia, jabatan, pekerjaan, kemudian karir, kemudian termasuk jodoh, baru minta itu. Selama 1 bulan doanya itu beda-beda. Nah, kita sekarang sudah punya belum doa itu? Apa jangan-jangan kita bingung nih, mau doa apa nih hari ini? Doa apa nih? Yang ada adalah menu berbuka biasanya. Tempel di kulkas. Hari ini donat, hari ini asinan, hari ini kolak, hari ini biji salak. Ya itu nggak ada masalah sih, tapi alangkah ruginya kalau tidak memiliki list doa selama 1 bulan. Karena ini kesempatan kita minta kepada Allah. Ya, itu yang keempat. Yang terakhir, yang kelima, keutamaan Ramadan. Keutamaan Ramadan, khususnya Ramadan tahun ini Ramadan yang istimewa dan penuh cinta. Kenapa? Satu, istimewa karena Ramadan tahun ini bersamaan dengan dengan COVID-19. Itu istimewa sekali. Karena apa? Karena Allah memberikan bala itu satu ujian yang diberikan kepada orang yang beriman, yang mana mengangkat derajat surganya orang beriman. Kalau dia sabar. Ya, kalau dia sabar. Makanya syukuri keadaan sekarang ini adalah bagian ibadah yang terindah di bulan Ramadan. Bisa kumpul dengan keluarga, setiap hari kumpul dengan keluarga, baca Quran bersama keluarga, mungkin sholat berjamaah bersama keluarga, kemudian bisa fastabiqul khairat bersama keluarga. Ini adalah keindahan yang ada. Ya. Makanya Ramadan tahun ini Ramadan yang istimewa. Bukan hanya kita bangun cinta Ramadan ini, bahkan Allah memberikan tanda cinta kepada hambanya di bulan Ramadan. Ya, Rasulullah dulu Ramadan pernah mengalami perang Badar. Ya, perang Badar itu perang dalam kondisi puasa. Kebayang ya, kita tidak perang melawan musuh berbentuk manusia, tapi perang justru harus di rumah saja. Ya, itulah perbedaannya. Tapi ala kulli hal, walau bagaimanapun, ketika kita husnudzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah, maka Ramadan ini akan tetap menjadi indah. Karena nggak ada bedanya. Ramadan biasanya sholat di masjid, kita di rumah. Rasulullah juga sholatnya tarawih di rumah. Ya kan? Kemudian kalau kita mengatakan nggak bisa iktikaf, Ustaz. Iktikaf itu ambil esensinya. Esensi iktikaf itu apa? Dikir kepada Allah. Ya sudah, di rumah bisa dikir. Ya, cuman memang iktikafnya nggak bisa. Karena iktikaf itu berdiam diri di masjid ya, secara artinya. Tapi kalau esensinya bisa kita tarik ke rumah, dikir, kemudian tadabbur, renungi kesalahan kita, renungi dosa-dosa kita, itu bagian dari esensi iktikaf. Ya, jadi nggak ada masalah bagi orang yang beriman. Ya. Itulah keutamaan bulan Ramadan yang harus kita pahami kalau ingin membangun cinta di bulan Ramadan. Nah, sekarang yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua adalah cintai Allah di atas segala-galanya. Ini poin yang paling penting, ya. Ini lebih penting poin ini, ya. Cintai Allah di atas segala-galanya. Masya Allah. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah menggambarkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Al-ayah. Di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Artinya dia syirik kepada Allah. Ya, menyembah batu mungkin, menyembah keris mungkin, menyembah jabatan mungkin, menyembah dunia mungkin. Ya, itu artinya mendatangkan tandingan bagi Allah, tandingan bagi Allah. Dan mereka mencintai ya sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi ada orang-orang yang dia punya tandingan, dia punya berhala, ya. Artinya apa? Sesuatu yang membuat dia lalai dari Allah, bahkan dia mencintai itu semua sama dengan cintanya kepada Allah. Nah, ini hati-hati nih. Dalam urusan cinta kepada Allah, tidak boleh sama dengan cinta kepada makhluknya.
Kalau ada orang yang mencintai Allah sama dengan cinta kepada makhluknya, itu tanda kehancuran dalam kehidupannya. Hati-hati, ya. Tanda apa? Tanda kecelakaan dalam kehidupan pokoknya. Kalau kita cinta kepada pekerjaan melebihi cinta kepada Allah, tanda kehancuran. Cinta kepada suami melebihi cinta kepada Allah, tanda kehancuran. Cinta kepada anak-anak melebihi cinta kepada Allah, tanda kehancuran. Ya, jangankan melebihi cinta kepada Allah, sama saja itu tanda kecelakaan. Kalau sudah sama nih, mohon maaf, saya akan tanya begini dulu. Kira-kira mana yang dipilih? Mencintai Allah atau mencintai pasangan hidup? Mencintai Allah atau cinta keluarga? Kalau jawabannya, kalau pertanyaannya dijawab, maka yang jawab pasti salah. Kenapa? Karena pertanyaannya juga salah. Ya, yang benar apa? Yang benar adalah yang namanya cinta kepada Allah itu bukan cinta kepada Allah itu bukan pilihan. Artinya bukan untuk dipilih-pilih cinta kepada Allah. Tapi cinta kepada Allah kewajiban. Cinta kepada makhluk itu pilihan. Ya, bisa difahami ya. Jadi cinta kepada Allah tidak boleh disamakan cinta kepada makhluk. Persis ketika kita takut kepada Allah tidak boleh sama dengan takut kepada makhluk. Makanya kalau ada orang yang bilang takut corona itu salah. Yang harus kita lakukan adalah takutnya kepada Allah, bukan takut kepada corona. Seolah-olah perkataan ini benar secara secara dohir seolah-olah benar, tapi makna dalamnya salah ini, perusak tauhid. Kenapa? Karena cinta kepada takut kepada Allah dan takut kepada makhluk itu nggak boleh sama. Ya, coba lihat, kalau kita takut sama binatang buas, kita pasti kabur, kita menjauh. Kita takut sama perampok, kita juga menghindar. Kita takut kepada gempa bumi, takut kepada tsunami, kita kabur, kita lari. Nah, kalau takut kepada Allah kita menghindar, itu kecelakaan namanya. Ya, orang yang takut kepada Allah itu dibuktikan dengan semakin dekat kepada Allah. Makanya tidak ada gerakan yang paling dekat kepada Allah kecuali sujud. Wasjud waqtarib, kata Allah, sujudlah Anda dekat. Kenapa? Karena memang yang namanya mendekat kepada Allah itu dengan takut kepada Allah itu dengan cara mendekati Allah. Tapi takut kepada makhluk itu dengan cara menjauhi makhluk. Begitulah cinta. Cinta kepada Allah itu adalah kewajiban. Tapi cinta kepada makhluk itu adalah pilihan. Makanya dalam Al-Quran dikatakan apa? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman, dia lebih besar cintanya kepada Allah. Ya, lebih besar cintanya. Bukan sama. Apalagi lebih kecil cintanya kepada Allah. Sama saja tidak boleh. Maka yang lebih hebat adalah orang yang beriman, cintanya lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu adalah yang digambarkan di dalam Al-Quranul Karim. Nah, sekarang pertanyaannya sekarang, apa tanda seseorang mencintai Allah di atas segala-galanya? Nah, apakah kita sudah termasuk orang-orang yang dikatakan asyaddu hubban lillah? Orang yang mencintai Allah lebih besar dari apapun. Ya, sudah termasuk belum? Maka kita lihat sekarang tanda orang mencintai Allah di atas segala-galanya. Satu, ya, para ulama mengatakan ar-ridha bi qada'illahi wa qadarihi. Ya, ridha itu ya ridha. Dia ridha dengan qada dan qadarnya Allah. Dia ridha dengan ketentuan dan takdirnya Allah. Itulah tanda orang mencintai Allah di atas segala-galanya. Ya, seperti hari ini. Hari ini kita Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Ridho nggak kita dengan keadaan ini? Kalau kita nggak ridho, kita keluh kesah. Ya Allah, Ramadan kok begini banget ya Allah. Nggak kayak dulu ya Allah. Aduh, nggak semangat saya Allah. Bahkan ada yang mengatakan kalau Ramadan begini nanti bisa imun turun, kemudian nanti bisa sakit karena corona. Nggak puasa deh. Astaghfirullahaladzim. Kalau itu terjadi, artinya kita belum ridho. Maka tanda cinta kita lebih besar kepada Allah, kita ridho dengan qada dan qadar Allah. Karena ini bagian dari qada, ketentuan, takdir, karena sudah terjadi. Ini takdir Allah. Jadi sikap kita tetap yang namanya orang beriman, alhamdulillah ala kulli hal. Dalam segala keadaan tetap syukur kepada Allah. Ya, karena apa? Karena ridho itu mustahil bisa dihasilkan tanpa dengan apa? Tanpa dengan rasa cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Orang yang sudah cintanya di atas segala-galanya itu apa ya? Bisa dikatakan begini. Dia ridho ya disakiti
oleh seluruh makhluk di bumi ini, yang penting Allah tuh nggak murka. Itu cintanya hebat tuh. Seperti Rasulullah. Rasulullah, kebayang nggak teman-teman? Ketika dilempari di Taif, dakwah di Taif, berharap disambut, tapi disambut ternyata dilempari kotoran bebatuan. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Apa kata Rasulullah? Ya Allah, kalau seandainya semua penduduk Taif ini murka kepadaku, bahkan seluruh bumi ini murka kepadaku, asalkan engkau tidak murka, aku ridho ya Rabb. Masya Allah. Itu akhlak Rasulullah itu luar biasa. Ya, ini yang harus kita renungkan. Hari ini kita kadang-kadang lebih mencari ridhonya manusia daripada ridhonya Allah. Padahal kalau boleh dikatakan lebih baik masuk ke dalam neraka tapi Allah ridho daripada masuk surga tapi Allah nggak ridho. Itu dahsyatnya ridho tuh. Sampai-sampai kita setiap pagi dan petang kita baca tuh kata-kata raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, aku ridho engkau sebagai Rabbku ya Allah. Kalau engkau ridho, ya sudah. Apa ketentuan Allah, apa takdir Allah, terima, jangan protes. Itu tanda orang ridho. Kemudian apalagi? Aku ridho Muhammad sebagai Rasulmu ya Allah. Kalau ridho, ikutilah apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tanda orang ridho. Makanya dikatakan tadi apa? Lebih baik masuk neraka tapi Allah ridho daripada masuk surga tapi Allah nggak ridho. Lihat Nabi Ibrahim. Ya, kita ini cuma pilih neraka atau surga. Tapi itu cuma pilihan saja. Yang lebih harus kita pilih itu adalah Allah ridho apa enggak. Udah itu beres. Karena ibadah itu cari ridho, bukan cari bukan cari surga dan neraka. Surga dan neraka itu pilihan, terserah Allah. Mau naruh kita di surga, di neraka, itu urusan Allah. Yang penting Allah ridho dulu sama kita. Contoh begini, Nabi Ibrahim itu masuk ke dalam api itu sifatnya panas kan. Kalau Allah ridho, walaupun api itu panas, itu nggak ada masalah bagi Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim tetap terjaga, tetap selamat di dalam api, walaupun api itu panas. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim ridho Allah sebagai Rabb-nya. Sampai ketika malaikat ingin menolong Jibril, apa kata Nabi Ibrahim? Fa'idha minka fala fa'idha minallahi fana'am. Kalau pertolongan itu datang darimu, aku nggak mau. Kalau itu dari Allah, aku mau. Kenapa? Aku ini hamba Allah. Aku ini dilempar ke dalam api itu atas ridhonya Allah. Nggak apa-apa. Namrud murka kepada saya. Yang penting Allah ridho kepada saya. Dilempar kepada api pun aku tidak ada masalah. Maka api menjadi dingin. Itulah gambarannya. Jadi kalau di neraka Allah ridho, neraka tuh bisa jadi dingin bagi kita. Kalau di surga Allah nggak ridho, surga tuh bisa dipanas bagi kita. Ya, itu perumpamaan dan itu adalah gambarannya. Ya, bisa difahami ya. Maka inilah yang pertama, tanda seseorang mencintai Allah di atas segala-galanya, ridho dengan qada dan qadar yang Allah berikan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua adalah at-taladzub bil ibadah wa syu'ur bi qurbi ilallah. At-taladzub artinya nikmat dalam beribadah. At-taladzub itu menikmati ibadah. Jadi orang-orang yang mencintai Allah di atas segala-galanya, dia mencintai ibadah, menikmati ibadah, ya, sholatnya nikmat, baca Quran nikmat, ya, kemudian infak juga nikmat, duduk di majlis taklim juga nikmat, ya. Bismillah, mohon izin. Ya, duduk di majlis taklim juga nikmat, mendengarkan kajian nikmat, tahajud nikmat, tarawih nikmat. Kalau ada rasa kenikmatan dalam beribadah, pastikan itu adalah tanda cinta Allah di atas segala-galanya. Bahkan bukan hanya menikmati ibadah, tapi wasyu'ur bil qurbi ilallah. Dia merasakan dekat dengan Allah. Merasakan dekat. Pokoknya kalau sholat, itu merasa dia itu dekat dengan Allah. Ketika baca Quran, dia merasa Allah itu dekat dengan dirinya. Ya, kalau sudah merasakan kenikmatan ini dalam beribadah, maka itu tanda cinta kita kepada Allah di atas segala-galanya. Bahkan dalam surah Al-Waqiah ada kata-kata wasabiqun asabiqun. Orang-orang yang dikatakan asabiqun al-awwalun, ya, wasabiqun asabiqun. Orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Inilah orang-orang yang menikmati ibadah. Orang yang sudah nikmat ibadah itu kalau seandainya dia lalai saja dari ibadah, dia sudah gelisahnya luar biasa. Apalagi dia sampai meninggalkan ibadah, itu gelisahnya luar biasa. Kalau sudah itu yang kita rasakan, maka itu tanda bahwa asyaddu hubban lillah, kita sudah mencintai Allah di atas segala-galanya.
Coba sekarang kita praktek di bulan Ramadan deh. Apakah puasa kita nikmat? Ya Allah, kita bisa merenungi, ya Allah ternyata kita ini lemah ya. Baru nggak makan dari pagi sampai siang atau sampai maghrib saja sudah tidak berdaya apa-apa. Ya, kita coba muhasabah. Maka pentingnya puasa sambil ihtisab itu ya seperti itulah. Kita merenungkan semua apa yang kita lakukan. Ya Allah, ternyata sholat tarawih itu begini ya, capek ya. Ya inilah yang dilakukan Rasulullah. Setiap malam Rasulullah nggak pernah putus sholat apa? Sholat tahajudnya. Ya, itu luar biasa kita renungkan. Ya, kemudian apalagi? Misalnya kita apa? Baca Quran, baca tadabburnya, lihat ayat-ayat tentang apa kematian, ayat-ayat tentang kiamat. Supaya apa? Supaya merasakan apa? Kenikmatan dalam beribadah. Ya, kalau sudah merasakan yang namanya kenikmatan dalam beribadah, merasa Allah dekat dengan kita, inilah tanda cinta Allah di atas segala-galanya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang ketiga? Yang ketiga, asyauq ilallah wa syu'ur bil hajati ila qurbi minhu, ilal qurbi minhu. Asyauq itu apa ya? Kerinduan perjumpaan kepada Allah. Dia merindukan perjumpaan dengan Allah. Jadi ada rasa rindu. Ya, kalau tidak sholat itu dia sudah kangen pengen sholat. Ya, belum masuk Ramadan dia sudah kangen pengen Ramadan. Ya, belum yang namanya Lailatul Qadar, dia sudah kangen pengen Lailatul Qadar. Jadi merindukan, ya, ada kerinduan perjumpaan dengan Allah, ya itulah yang dikatakan cintanya di atas segala-galanya. Karena orang yang beriman itu dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, fal mu'min bainal hasanatain. Orang yang beriman itu selalu berada di antara dua kebaikan. Ini pernah saya sampaikan, ya kalau masih ingat, ya kebaikan yang dikerjakan dan kebaikan yang ditunggu-tunggunya. Selesai sholat subuh, dia menunggu sholat zuhur. Selesai sholat zuhur, dia menunggu datangnya sholat asar. Selesai asar, menunggu datangnya sholat maghrib. Bahkan bukan hanya menunggu, tapi merindukan. Ya, kita punya kerinduan nggak kepada sholat? Kalau punya kerinduan, itu tanda apa? Kita mencintai Allah di atas segala-galanya. Karena nanti kelak di akhirat ada orang-orang yang disambut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sambutan yang luar biasa. Ya, tapi ada juga yang dicampakkan oleh Allah. Ada yang disambut, wahai hambaku fulan, sini fulan. Masya Allah, Allah menyambut kita. Tapi ada yang diabaikan oleh Allah. Nah, pertanyaannya, siapa orang yang disambut oleh Allah? Siapa yang akan mendapat sambutan oleh Allah? Pastinya, orang-orang yang akan mendapatkan sambutan oleh Allah, dari Allah adalah orang-orang yang ketika di dunia menerima panggilan Allah dengan sambutan yang sangat luar biasa. Ya, dengan semangat dalam menyambutnya. Itulah yang akan disambut oleh Allah. Bukankah di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa yang mencintai pertemuan dengan Allah, maka kelak Allah akan sangat mencintai pertemuan dengan dirinya. Artinya apa? Pertemuan kita dengan Allah di dunia tidak lain kecuali saat kita sholat. Pertemuan kita dengan Allah di dunia dengan kita baca Quran. Pertemuan dengan Allah kita dunia dengan perbanyak sujud. Ya, itulah pertemuan dengan Allah. Jadi siapapun yang semangat saat itu, maka Allah kelak akan semangat juga dalam menyambutnya kelak di akhirat. Perumpamanya begini, kalau ada toko mainan misalnya, kita punya adik, kita bawa ke toko mainan, itu kira-kira adik kita yang belum pernah masuk ke toko mainan, dia pasti akan kaget dia. Dia biasa lihat mainan mungkin mainan yang oe gitu di abang-abang lewat, itu kan mainannya hanya biasa standar lah ya. Tiba-tiba kita bawa ke toko mainan yang lengkap. Kaget itu adik kita sampai dia mengatakan, aduh itu mainan bagus, itu bagus, itu. Wah, dia bingung kesana akhirnya nggak jadi beli ujung-ujungnya. Karena apa? Karena panik, dia bingung. Begitulah gambaran hamba Allah kelak di surga. Jadi begitu sudah masuk ke dalam surga, dia panik dengan apa? Dengan kenikmatan surga. Oh, di surga tuh ini nih, itu ada sungai mengalir madu, itu ada sungai susu, itu sungai khamr, itu dia bingung. Kenapa? Karena dia tidak pernah melihat kenikmatan sebelumnya. Dan siapa orang yang merasakan panik dengan kenikmatan surga, itu adalah orang-orang yang sibuk dalam kepanikan beribadah kepada Allah. Jadi dia paling sibuk, begitu ada adzan, Allahu Akbar, wah siap-siap adzan. Siap segera untuk apa? Untuk wudu, untuk siap untuk sholat.
Ya perintah Ramadan. Ramadan disambut, dia segera persiapan mushafnya untuk dibaca, segera dihatamkan. Ramadan siap untuk apa? Menghias rumahnya, hias kamarnya, untuk apa? Tempat baca Quran di mana, tempat sholat di mana. Pokoknya dia sibuk dengan urusan ibadah. Pastikan kelak dia akan paling sibuk dalam menikmati kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kerinduan ya kepada Allah, bahkan bukan hanya rindu tapi apa? Dia melakukan kebaikan ya dengan apa? Dengan penuh rasa apa? Dekat kepada Allah, ya, qurbi minhu, dekat kepada Allah, ya. Ini hampir mirip dengan poin yang kedua. Kalau poin kedua at-taladzud, artinya merasa nikmat dalam beribadah, menikmati ibadah. Tapi yang ketiga ini dia selalu merindukan ibadah, ya. Seperti kita lah, kita kalau habis umroh biasanya pasti rindu lagi dengan Ka'bah. Itulah gambarannya orang-orang yang mencintai Allah di atas segala-galanya. Tapi bukan hanya untuk umroh saja. Seharusnya rindu juga kepada sholat, seharusnya rindu juga kepada Ramadan, seharusnya rindu juga baca Quran. Sehingga apa? Ketika datang Ramadan, dia bahagia. Ketika ada waktu baca Quran, itu dinanti-nantinya. Ketika masuk waktu sholat, itu yang ditunggu-tunggunya. Ya, itulah yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, apa tanda seseorang mencintai Allah di atas segala-galanya? Yang keempat adalah at-tadhiyah min ajlihi binafsihi wa malihi. Ya, dia rela berkorban untuk Allah, ya, dengan dirinya ataupun dengan hartanya. Masya Allah. Ini lebih hebat dari apa ya? Lebih hebat ini, ya, dari poin-poin yang tadi di atas. Kenapa? Karena pengorbanannya untuk Allah itu bukan main-main. Bukan hanya berkorban sekedar harta, sekedar benda, tapi dirinya pun rela dikorbankan untuk Allah. Kebayang nggak? Ini cinta apa nih seperti ini? Seperti contohnya Nabiullah Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Keluarga Nabi Ibrahim, ini kita melihat sejarahnya luar biasa teman-teman. Karena semuanya rela dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Nabi Ibrahim baru menikah dan baru punya keturunan, Ismail masih kecil, Allah harus pisahkan mereka. Ya, Siti Hajar diminta untuk membawa Ismail ke lembah yang tandus dan kering, tidak ada penghuni di sana. Itu pengorbanan kan? Ya, harus terpisah dengan istri dan anak yang dicintainya. Itu pengorbanan. Coba kalau kita punya anak, baru punya anak, tiba-tiba suruh pisah, ya pasti kita akan merasa apa? Berat. Ya, itulah yang namanya kecintaan kepada Allah di atas segala-galanya. Nabi Ibrahim apa? Tidak berpikir panjang. Bahkan Siti Hajar mengatakan, "Lau hada min amrillah saufa lanasbir." Kalau ini perintah Allah, kami akan sabar. Masya Allah, itu cinta di atas segala-galanya itu seperti itu. Bahkan bukan hanya itu, yang lebih hebat lagi. Kebayang nggak Nabi Ismail sudah tumbuh besar, Allah perintahkan untuk sembelih, disembelih oleh Nabi Ibrahim. Coba, itu cinta apa? Kalau bukan memang cinta di atas segala-galanya, cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Maka apa yang kita bisa lakukan untuk Allah hari ini? Apakah kita mengorbankan waktu kita hanya untuk mendekat kepada Allah seperti malam hari ini, yang harusnya kita istirahat karena besok mungkin ada yang kerja, tapi Allah korbankan, Allah wakafkan waktu kita. Untuk apa? Untuk diikat dengan Allah supaya waktu yang kurang lebih 1 jam ini kelak akan bersaksi di akhirat bahwa waktu inilah yang dimanfaatkan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang diikat dengan Allah pasti abadi. Harta kita kalau diikat kepada Allah pasti abadi. Dengan cara apa? Belanjakan di jalan Allah, diinfakkan di jalan Allah. Kemudian keluarga kita diikat dengan ikatan cinta karena Allah akan abadi sampai ke surga. Kemudian apalagi termasuk waktu kita kalau diikat dengan Allah seperti kita memanfaatkan waktu dalam ibadah, ya itu waktu yang dikatakan apa? Abadi. Kalau akan bersaksi di hadapan Allah. Ya, makanya Masya Allah, rela berkorban untuk Allah dengan diri dan hartanya, ini adalah bagian yang sangat luar biasa. Ya, banyak sekali kisah ya, tapi tidak mungkin diselesaikan malam hari ini karena terlalu panjang. Itu beberapa contoh saja. Termasuk ada seorang wanita namanya Ummu Dinar. Ummu Dinar ini yang sangat mencintai Rasulullah. Ketika dalam peperangan Uhud, ya suaminya ikut perang, ayahnya ikut perang, anaknya ikut perang. Kemudian begitu pasukan Uhud kembali ke Madinah, ya, Ummu Dinar sudah menanti-nanti kedatangan pasukan Uhud. Ternyata rombongan pertama masuk. Lalu mengatakan, "Ya Ummu Dinar, sabar ya, ayah
ayahmu meninggal. Apa kata Ummu Dinar? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaifa Rasulullah? Bagaimana Rasulullah? Masya Allah. Yang ditanya Rasulullah. Lalu rombongan lagi datang. Ya Ummu Dinar, sabar ya. Suamimu wafat di medan perang. Suamimu syahid. Apa kata Ummu Dinar? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaifa Rasulullah? Bagaimana Rasulullah? Masya Allah. Lalu yang ketiga. Rombongan ketiga datang. Ya Ummu Dinar, sabar ya, anakmu wafat. Apa kata Ummu Dinar? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaifa Rasulullah? Bagaimana Rasulullah? Coba. Dari 3 keluarganya yang ikut perang, ternyata ketika datang rombongan, yang ditanya itu bukannya keluarganya, tapi kaifa Rasulullah? Bagaimana Rasulullah? Itu cinta apa coba? Itu cinta di atas segala-galanya. Ya, ini yang harus kita bangun. Ya, jadi kalau ingin membangun cinta di bulan Ramadan, maka rela berkorban untuk Allah dan Rasulnya, imma harta kita, imma jiwa kita. Ya, jadi Masya Allah, kalau hari ini disuruh tadarus, disuruh tahajud, disuruh taraweh, disuruh puasa, itu adalah pengorbanan jiwa, ya, pengorbanan jiwa. Kalau disuruh berbagi di bulan Ramadan, apalagi ini saat pandemi banyak orang yang membutuhkan, itu bagian dari pengorbanan harta kita. Ya, Masya Allah. Maka mudah-mudahan di kesempatan Ramadan ini Allah lunakkan hati kita, Allah lembutkan hati kita agar kita menjadi pribadi yang rela berkorban untuk Allah sebagai bukti cinta kita kepada Allah di atas segala-galanya. Itu yang keempat. Yang kelima terakhir, ya. Apa tanda cinta Allah di atas segala-galanya sehingga bisa membangun cinta di bulan Ramadan? Yang kelima adalah ar-raja wa tama bima indahu min na'imin da'in wa khairin la yanqati. Ya. Berharap ar-raja itu berharap. Wa tama bima indah. Orang-orang yang mencintai Allah di atas segala-galanya ini dia berharap mendapatkan nikmat yang abadi sehingga dia ini serakah dalam beribadah kepada Allah. Kalau tama, serakah dalam urusan dunia itu diharamkan, tidak boleh. Tapi kalau serakah dalam urusan ibadah ini harus. Ya. Orang yang beriman itu serakah dalam urusan ibadah, makanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu sahabat yang sangat serakah dalam ibadah. Makanya kebaikan apapun yang dilakukan oleh sahabat lain, Abu Bakar sudah melakukan. Makanya kebaikan Abu Bakar itu kalau ditimbang itu tidak tandingan. Dari semua sahabat ditimbang dengan seluruh manusia kecuali kebaikan para nabi dan rasul, kebaikan Abu Bakar di atas segala-galanya. Kenapa? Karena Abu Bakar serakah dengan kebaikan. Nah, hari ini nih bulan Ramadan, ini bulannya apa? Bulannya olimpiadenya orang-orang yang ahli ibadah. Makanya malaikat mengatakan nada munadi, memanggil malaikat ini, ya bagil khair akbil, wahai pecinta kebaikan, ayo serakahlah Anda dalam kebaikan, terimalah kebaikan, hajar semua amal soleh sekarang ini, sunnahnya diambil, kemudian apalagi yang namanya wajibnya apalagi ditingkatkan lagi, cari bukan hanya gugur, cari bukan hanya pahala, tapi cari pujian dari Allah. Itulah serakah dalam beribadah. Ya, kemudian dikatakan lagi, ya bagi syar, aksir, wahai pecinta maksiat, stop, berhenti Anda. Anda stop maksiat, tapi serakah dengan Anda beribadah. Kenapa? Karena dikatakan ketika kita ini berharap agar mendapatkan kenikmatan yang abadi dalam beribadah, maka setidaknya kita akan melakukan apapun dan kita akan berpikir yang kita lakukan ini hanya untuk akhirat. Ya, kalau kita serakah dalam urusan ibadah, orang yang cerdas dalam urusan ibadah, ya artinya dalam mencari ridha Allah, apalagi untuk mencuri perhatian Allah, untuk membuktikan cintanya kepada Allah di atas segala-galanya, yang dikerjakan itu bidikannya tuh akhirat aja. Akhirat lagi, itu dicari. Ucapannya pun yang keluar, ucapan yang bermanfaat. Kenapa? Ini manfaatnya buat akhirat. Dia meninggalkan perkataan dusta, ghibah itu nggak penting, nyinyir itu nggak usah. Kenapa? Dia berpikir 2 kali dia, bidikannya itu akhirat. Karena dia serakah dengan ibadah, dengan amal soleh. Ya, ini manfaat nggak nih? Ini nggak manfaat, tinggalkan. Langkah kakinya pun dia mengingat, ini langkah kaki ke akhiratnya ini. Jangan-jangan ini langkah kaki ke mana? Ke akhirat, tapi bukan ke surga nih, tapi ke neraka, naudzubillah. Ya, kemudian apa lagi? Sampai keputusannya itu pun dia disangkut pautkan dengan akhirat. Ini keputusan maslahatnya ini ya.
kira-kira saya tarawihnya di masjid atau di rumah ya? Kalau di masjid, saya nggak taat pemerintah nih. Nanti tertular COVID, wah ini repot nih. Keputusan saya dan keluarga di rumah. Kenapa? Karena ini adalah yang terbaik. Hari ini di rumah itu yang terbaik. Itulah orang-orang yang dikatakan apa? Memiliki keserakahan dalam beribadah, tapi harapannya bukan apa? Bukan menghasilkan hal yang sementara, tapi hal yang abadi. Sehingga selalu dikaitkan dengan apa? Dengan akhirat. Ya, bisa difahami ya. Ya, maka apa yang Allah berikan hasilnya adalah layan koti, ya. Nikmat yang Allah berikan, kebaikan yang Allah berikan tidak pernah terputus. Artinya, kebaikan yang tidak akan pernah terputus adalah kebaikan surga yang Allah berikan, ya. Bisa jadi alam barzahnya pun tidak terputus karena apa? Dia melakukan sesuatu yang manfaat untuk akhirat. Sedekah jariyah, kemudian dia ilmu manfaat, jadi mengalir sampai dalam barzah. Bahkan bukan hanya di alam barzahnya, kebaikan ini mengantarkan kepada surganya Allah, yang mana kenikmatan surga itu dikatakan layan qati, tidak pernah terputus. Ya, maka mudah-mudahan ketika kita memahami poin-poin bagaimana agar bisa mencintai Allah di atas segala-galanya, mudah-mudahan bisa membuat kita mudah dalam membangun cinta di bulan Ramadan. Ya, itu adalah poin yang kedua. Ya, jadi poin kedua tapi ada poin-poin lagi. Ya, tadi poin pertama apa? Poin pertama adalah fahami keutamaan Ramadan. Itu juga ada poinnya. Poin kedua yaitu adalah cintai Allah di atas segala-galanya. Bagaimana caranya? Ada poinnya. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, ini yang paling penting, ya. Apa? Paling penting juga, penting semua sebetulnya dari tadi paling penting ya. Ya, penting semua sebetulnya. Yang ketiga adalah apa? Jadikanlah seolah-olah Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Ya, ini penting. Kenapa? Karena Rasulullah memberikan perumpamaan, gambaran, ya ini hadis, idza kuntum ila shalah sallu kasolatil muwaddaah. Kalau Anda mendirikan salat, maka salatlah seolah-olah seperti itu salat terakhir Anda. Supaya apa? Supaya Anda salat itu khusyuk. Makanya ada perkataan, ikhris li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Wah khris li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Ya, kerjakan untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Tapi kerjakan untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok. Jadi kalau kita ibadah, jangan ingat dunia. Kalau ibadah, ingat mati besok. Tapi kalau kerja, jangan ingat akhirat. Sehingga apa? Kita jadi nggak semangat kerjanya. Kalau kerja, ingat dunia. Seolah-olah kita hidup selama-lamanya. Ya, tapi ketika kita ibadah, lepas dunia, ingat akhirat. Sehingga apa? Sholat itu khusyuk. Puasa juga menjadi puasa yang khusyuk. Baca Quran juga baca Quran yang khusyuk. Kenapa? Karena kita belum tentu jumpa lagi dengan Ramadan. Bisa jadi ini Ramadan terakhir. Ramadan itu memang datang tiap tahun. Tapi wallahu a'lam, apakah kita bisa jumpa dengan Ramadan setiap tahun? Maka ini penting. Ya, renungkan. Mudah-mudahan ya Allah tidak jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Tapi ketika kita merasa seolah-olah ini Ramadan yang terakhir, pasti kita tidak akan pernah menyia-nyiakan Ramadan. Ya. Mudah-mudahan singkat ada manfaatnya. Jazakumullah khair ala husni istimaikum, ya. Pas selesai pembahasannya. Mudah-mudahan bisa difahami. Kalau ada pertanyaan silahkan. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah turun hujan, dimana ketika turun hujan doa dikabulkan ya di bulan Ramadan gitu. Jazakallah Ustadz. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi sahabat-sahabat yang ada pertanyaan bisa diajukan melalui saya via chat, atau jika berkenan untuk menyampaikan langsung silakan untuk di-unmute. Agak hujan di sini, mungkin suaranya agak kurang terdengar ya. Jelas, suaranya jelas. Jelas ya, Tat ya? Ya, alhamdulillah. Sama di sini juga hujan. Di Depok hujan ya. Baik, sambil menunggu. Boleh tanya, Ustaz? Ya, dari Mas Abdul Rauf ya? Ada pertanyaan? Ya. Suara saya jelas, Ustaz? Oh ya, jelas. Baik, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau nanya 3 pertanyaan. Yang pertama, gimana kita menyikapi ibadah di bulan Ramadan ini, di mana seluruh masjid-masjid tutup gitu ya, dan iftar pun tidak seperti tahun-tahun sebelumnya begitu. Nah itu gimana kita mensiasatin agar pahala yang kita dapatkan pun bisa maksimal begitu kan. Kalau kita sholat di masjid itu kan pahalanya lebih besar dibanding kita sholat di rumah gitu ya. Nah itu gimana agar kita bisa memaksimalkan ibadah itu gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Al-Quran itu kan diturunkan di malam Lailatul Qadar. Apakah memang ada keterangan yang mensahihkan bahwa memang Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar, atau memang Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur di bulan Ramadan gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, tentang khilafiyah di kalangan kaum muslimin, yang dimana ada yang mereka itu kita nggak usah takut dengan corona begitu kan, terus mereka tetap kekeh untuk sholat berjamaah di masjid gitu. Nah kadarullah akhirnya penyebaran virus malah makin meluas. Nah akhirnya kan terjadi fitnah juga buat agama kita gitu. Nah itu gimana kita menyikapi pemikiran-pemikiran yang seperti itu gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ustadz perlu saya bacakan atau langsung? Yang pertama pertanyaannya tadi, saya mungkin kadang suka agak lupa ya pertanyaannya kalau terlalu banyak. Tapi yang pertama tadi seputar apa tadi? Ibadah di Lailatul bulan Qadar. Ramadan. Ibadah supaya maksimal. Yang kedua Lailatul Qadar. Yang ketiga tadi menyikapi corona. Baik. Ya, nanti kalau lupa tolong diingatkan ya. Saya akan jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair yang bertanya, Masya Allah. Menyikapi ibadah di rumah ya, perlu difahami bahwa yang membuat kita ibadah di rumah ini bukan tanpa udzur. Ya, artinya apa? Kita ibadah di rumah ini karena memang ada fatwa dari pemerintah, dari ulama, dari umaro. Artinya bukan dengan kesengajaan. Makanya ada orang yang mungkin bertanya juga, hari Jumat kita nggak pernah sholat Jumat ini udah berapa minggu ya? 5 minggu mungkin. Sementara dalam hadis, siapa yang 3 kali meninggalkan Jumat, ya dikatakan apa? Dia kafir, ya dia murtad, ya dengan sengaja, ya itu ada kata-kata dengan sengaja. Nah kita ini bukan meninggalkan Jumat, bukan meninggalkan masjid, tapi hanya berganti sholat Jumat menjadi zuhur, kemudian berganti sholat di masjid menjadi di rumah, ya. Jadi perlu digarisbawahi dulu, kita bukan meninggalkan, tapi kita kita mengganti karena memang ini ada anjuran dari pemerintah. Nah terkait pahalanya, nah ini nih, terkait pahala saya akan sampaikan begini. Ada di dalam Al-Quran surah At-Tin, kata-katanya falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka pahala yang tidak terputus. Artinya orang yang istiqomah, orang yang melakukan amal soleh, rutinitasnya memang sudah istiqomah ke masjid misalnya. Rutinitasnya sudah istiqomah baca Quran, rutinitas puasa Senin Kamisnya, puasa Daud, rutinitasnya setiap bulan dia umroh. Ini sudah rutinitas, memang sudah menjadi habit dalam hidupnya untuk selalu ibadah dan ibadah. Nah, tiba-tiba datang udzur. Udzur itu halangan, mungkin sakit, mungkin kendala keadaan yang membuat dia nggak bisa sholat, mungkin menstruasi bagi perempuan. Nah, semua halangan yang membuat kita tidak bisa melakukan amalan bukan karena keinginan kita, tapi karena halangan dari luar, ya, artinya halangan yang datang dari mana? Dari luar. Kalau perempuan menstruasi itu sudah dari sunatullahnya. Kalau naik kendaraan karena macet, jadi nggak bisa sholat tepat waktunya. Baca Quran karena di perjalanan nggak bisa baca Qurannya. Atau lagi sakit, nggak bisa puasanya, nggak bisa baca Qurannya juga. Nah, itu artinya udzur yang syar'i. Maka tetap ketika kita meninggalkan itu, walaupun tidak beribadah, Allah tetap tuliskan pahala kita seperti kita melakukan ibadah itu. Itulah hebatnya istiqomah. Ya, walahum ajrun ghairu mamnun. Makanya kalau ada perempuan, dia sudah rutin baca Quran, istiqomah nih, tiba-tiba dia menstruasi, nggak boleh baca Quran, Allah tetap berikan pahala baca Quran. Itulah hebatnya istiqomah. Tapi syaratnya memang sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan baik yang dilakukan. Ya, itu. Jadi
Sekarang kalau kita tarik ke keadaan sekarang, kita ini nggak boleh sholat di masjid karena keadaan memang tidak boleh. Ya makanya siapapun yang sholat di rumah hari ini tetap menjaga ketepatan waktunya. Begitu azan, dia sholat qobliyahnya, kemudian dia sholat wajibnya, kemudian dia tetap itu dijaga sebagaimana dia sholat di masjid, maka tidak mengurangi pahala masjidnya. Ya, tidak mengurangi pahala masjidnya. Ya kenapa? Karena Allah mengatakan falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala yang tidak akan pernah terputus. Itu yang perlu dipahami. Ya, maka sekarang tetap istiqomah ibadah di rumah, sholat di rumah, Jumat ganti dengan zuhur di rumah. Kemudian lakukan apapun yang kita bisa dilakukan di rumah, baca Quran di rumah. Ya, pahala serahkan kepada Allah dengan rutinitas kita, istiqomah kita sebelum ada COVID-19, maka itulah yang akan membuat pahala kita tetap sempurna di mata Allah. Ya, kalau misalnya kita ragu, takutnya nggak sempurna juga Ustadz, ya silahkan, ya tambah dengan apa, perbanyak amalan-amalan sunnah, sehingga apa, naik level yang paling tinggi tadi, dapat pahala, dapat predikat gugur kewajiban, dapat juga pujian dari Allah. Itulah poin yang pertama. Jadi cara bagaimana menyempurnakan ibadah walaupun ibadahnya di rumah. Itu pertanyaan pertama. Ya, pertanyaan kedua, ya Al-Qur'an ini turun di dalam surah Al-Baqarah yang tadi saya kutip, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya, Quran yang turun yang kita sering peringati sebagai nuzulul Quran, ya kan? 17 Ramadan, ya. Itu adalah Quran yang turun secara keseluruhan. 114 surat, 30 juz, 6.236 ayat, itu turun langsung dari Lauhul Mahfud ke Sama'id dunia, ke Sama'ud dunia, langit dunia, dibawa oleh Jibril, ya. Mohon maaf, Allah kemudian diturunkan ke Jibril, disimpan di langit dunia. Langit dunia itu ya langit dunia, ya. Ya, artinya apa? Artinya Al-Qur'an sudah bukan lagi di mana? Di Lauhul Mahfuz, tapi turun ke langit dunia. Itu utuh. Nah, sekarang kapan Al-Qur'an itu turunnya Lailatul Qadar? Nah, ini kan turun secara keseluruhan tadi ya. Di saat bulan Ramadan, yaitu 17 Ramadan keseluruhan. Nah, yang turun Lailatul Qadar sebagaimana di dalam surah Al-Qadar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu adalah turun surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itu adalah wahyu pertama kali yang turun di mana? Di Goa Hira, di Jabal Nur. Ya. Di Goa Hira itulah yang pertama kali Quran turun. Makanya dikatakan Lailatul Qadar. Ya, kan turun berangsur memang. Kapan berangsurnya? Berangsurnya adalah selama 23 tahun. Rasulullah 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah. Disitulah Quran turun. Berangsurnya adalah selama 23 tahun. Diawali dari surah Al-Alaq 1 sampai 5. Kapan turunnya? Lailatul Qadar. Nah, sementara 17 Ramadan itu turun yang secara utuh keseluruhan. Jadi 2 kali ini turun. Dari Lauhul Mahfud kepada Sama'ud dunia, kemudian dari Sama'ud dunia kepada Rasulullah. Kepada Rasulullah berangsur-angsur Qadar, yaitu di Goa Hira, wahyu pertama. Nah, kemudian apalagi diakhiri dengan surah Al-Maidah yang mana mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Ya, itulah yang terakhir turun. Ya. Maka dari dua kesimpulan ini, maka benar kalau dikatakan Al-Qur'an itu turun di bulan Ramadan. Dua-duanya Ramadan. Ya, secara keseluruhan juga Ramadan, secara berangsur-angsur juga diawali di bulan Ramadan. Ya, bisa dipahami ya.
Itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, menyikapi orang-orang yang sering mengatakan takut kok sama corona, takut sama Allah, sehingga dia tetap ke masjid gitu kan. Nah, orang seperti ini memang sulit untuk kita berikan nasihat. Kenapa? Karena dia merasa benar. Orang yang merasa dirinya benar itu sifat iblis. Kalau memang ketemu orang seperti ini, ya sudah tinggalkan saja. Debat itu akan mengurangi apa? Mengurangi pahala puasa kita. Percuma. Ya, selama dia masih merasa benar, maka sulit untuk kita arahkan. Ya, maka kuncinya tetap kita berikan nasihat, ya tidak untuk mencela dan menghinakannya, ya berikan nasihat-nasihat yang terbaik. Kalau masih kekeh dengan pendapat dia, tinggalkan dari perdebatan. Karena itu susah ya, memang mengatur orang seperti itu. Ya perlu difahami, kalau dikatakan tadi sudah saya bahas, ya kalau kita seandainya mengatakan kita ini ke masjid ibadah kepada Allah, insya Allah corona itu nggak akan kena kepada kita. Mohon maaf, yang paling soleh di antara kita kira-kira yang paling soleh kira-kira siapa nih? Apakah Nabi dan para sahabat atau kita sekarang? Pastinya Nabi, para sahabat itu lebih soleh dari kita. Nabi saja ketika ada wabah, Nabi mengatakan, kalau itu terjadi di kampung kalian, Anda jangan keluar. Kalau itu terjadi di luar, Anda jangan masuk ke dalamnya. Bukankah Rasulullah adalah orang yang paling bertakwa? Bukankah Rasulullah adalah orang yang paling dekat dengan Allah? Tapi Rasulullah masih mengatakan jangan dekati wabah. Jangan sering jenguk orang yang punya penyakit kulit, penyakit lepra. Itu kata Nabi. Makanya kita ini heran kalau ada orang yang merasa saya nggak apa-apa kok ke masjid, insya Allah aman, nggak kena. Nah itu sama dengan kita merasa lebih soleh daripada Nabi, lebih soleh daripada para sahabat. Naudzubillah, hati-hati. Ketika itu muncul dalam hati kita, maka jangan-jangan ada sifat sombong, merasa lebih benar, merasa lebih baik dari orang lain, dan itu harus segera dihilangkan. Ya, ikut aturan pemerintah, ikut aturan ulama, ini adalah bagian dari ketaatan kepada Allah. Ya, mudah-mudahan dari 3 pertanyaan bisa difahami. Ya, syukran lakum, wallahu yubariku fik, wallahu a'lam bishawab. Baik, dari Kang Abdul untuk pertanyaan, karena waktunya terbatas, saya rasa cukup ya. Untuk selanjutnya, mungkin karena terbatasnya waktu, ada satu penanya lagi dari sahabat-sahabat di sini. Iya, dari siapa tadi, Afwan? Bisa disebutkan namanya? Oh, belum. Ya, apakah ada pertanyaan? Oh, belum ada. Ada. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Firman Afiat. Oh ya, baik. Mohon maaf tanya Pak Ustadz. Terima kasih penjelasannya Pak Ustadz. Terkait dengan Ramadan, banyak mereka beranggapan hanya menjalankan puasa Ramadan. Padahal value-nya adalah seperti tadarus ataupun mungkin menjalankan tarawih. Nah itu bagaimana tuh Pak Ustadz? Apa menyadarkan bahwa mereka pemahamannya adalah Ramadan hanya puasa Ramadan saja gitu. Padahal begitu malam mungkin ya tidak melakukan sunnah-sunnah yang saya pernah dengar kalau artinya sunnah itu dilakukan dapat pahala atau ridho Allah, tidak dilakukan memang tidak berdosa tapi merugi, artinya tidak kehilangan nikmat-nikmat Allah. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, terkait tentang bulan Ramadan, memang kalau ingin meraih keutamaan dengan sempurna, maka tidak hanya melakukan puasa di siang hari pastinya. Karena begini, kita ini beribadah, kalau kita pilih-pilih, kita nggak tahu ibadah mana yang menjadi ibadah yang akan membuka pintu surga kita. Kita nggak tahu. Makanya, kenapa sih Ramadan itu nggak cuman puasa siang hari saja, nggak cuman tahan haus, tahan lapar, karena ada hadis Rasulullah mengatakan,
rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi ternyata cuma dapat haus dan lapar. Dia nggak dapat apa-apa. Coba kebayang nggak kalau ada orang dia cuma mengandalkan puasanya, dia hanya berharap dari puasanya. Ternyata puasanya di mata Allah cuma mendapat haus dan lapar. Lalu apa yang diharapkan? Ya makanya jangan cuma ambil puasanya saja. Tapi ada kesempatan yang lebih hebat itu ibadah di malam hari. Kenapa Allah kasih motivasi kita di malam hari? Sampai tadi dikatakan Allah meminta atau Allah memilih hamba-hambanya untuk menjadi penghuni surga itu dimulai dari setiap malam bulan Ramadan. Wa dzalika kullul lailah, kata Allah. Itu setiap malam. Nah, sekarang kira-kira kalau ada orang yang masuk waktu malam, dia tidak beribadah, pantas nggak menjadi hamba Allah yang terpilih? Rasa-rasanya tidak pantas. Makanya, kenapa dikatakan ibadah Ramadan itu jangan hanya ibadah siang hari, karena malam hari justru ini kesempatan Allah membebaskan kita dari azab api neraka. Adanya tuh di malam hari. Sampai surga tuh mengatakan, innal jannata la tatazayyanu ila sanati ila sana. Ya minas sanati ila sana. Wa idza jaa Ramadan, waqalatil jannah wa qala rabbi ja'alni min ibadika sukana. Surga itu berdandan, surga berhias. Kemudian ketika datang bulan Ramadan, surga itu lebih indah lagi berhiasnya. Lalu surga minta kepada Allah agar memilih dari sebanyak-banyaknya hamba Allah agar terpilih menjadi penghuni surga. Tapi kapan waktunya? Wa dzalika kullul lailah, itu setiap malam. Begitu masuk waktu maghrib itu jangan lalai dari ibadah, ya. Yang namanya sesuatu yang nggak manfaat itu ditinggalkan. Sudah fokus ibadah saja. Kenapa? Karena bisa jadi Allah tuh melihat. Allah tuh melihat dari atas. Kira-kira pantas nggak fulan ini dipilih? Pantas nggak fulanah dipilih? Pantas nggak ini keluarga ini terpilih? Makanya saling mendoakan di sini. Ya Allah, jadikan aku ahli surga. Ya Allah, pantaskan aku komunitas kami untuk terpilih malam hari ini. Termasuk kita hari ini kajian malam hari ini. Maka berharap mudah-mudahan Allah melihat kita dan itu harapan kita. Makanya tetap ibadah terbaik adalah ketika penggunaan, lakukan yang wajib, lakukan yang sunnah, dan jangan pilih waktu dan keadaan. Kenapa? Justru itulah ibadah yang membuka gerbang surga kita. Ya, inilah yang mungkin bisa saya gambarkan. Mudah-mudahan bisa diambil hikmah. Ya, jadi cara memberikan nasihat kepada orang yang seperti itu pastinya sampaikan keutamaan-keutamaan ibadahnya. Apa sih keutamaan di siang harinya? Apa keutamaan di malam harinya? Sehingga setelah dia tahu keutamaannya, maka mudah-mudahan dia bisa meraih manfaat dari ibadahnya, bisa menambah semangat dari ibadahnya. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Syukran lakum, wallahu a'lam bishawab. Syukran, jazakallahu khair. Jazakumullah atas jawabannya Ustaz. Karena waktu yang akan memisahkan kita, berhubung ini bulan Ramadan dan turun hujan, mudah-mudahan doa kita diijabah. Mungkin dari Ustadz berkehendak untuk memimpin doa untuk sahabat-sahabat. Mari kita tengadahkan tangan kita. Kita tidak tahu dengan doa siapa Allah akan mengangkat wabah dari negeri ini. Dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan rasa cinta kepada Allah. Waktu dan tempat kami persilakan Ustadz untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini pertemuan yang barokah, pertemuan yang membuat kita kelak akan kumpul semua di surganya Allah Firdausil A'la, seperti Allah kumpulkan kita di majelis malam hari ini. Dan semoga Allah segera angkat COVID-19 ini dan kita diperkenankan di 10 akhir Ramadan berbondong-bondong untuk bisa beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mudah-mudahan juga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik yang pernah kita tunaikan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
nasta'in ihdinas siratal mustaqim amin nastaghfirullahaladzim 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allahumma fa'annal ghala wal bala wal waba wal fahsya'i wal munkar wassuyuful mukhtalifatu wasyada'id wal mihan ma dhahara minha ma batan fi biladina hadza khassah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada rabbana taqabbal min kulli a'malina shalih bi ramadan rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin syukran lakum wa husni istimaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustadz atas malamnya pada hari ini, atas ilmu yang telah dibagikan kepada kita. Dan mudah-mudahan dengan majelis ilmu ini Allah memberikan keberkahannya pada kita semua. Meskipun dalam kondisi via online, namun semoga tidak mengurangi keberkahan dari sebuah majelis ilmu itu sendiri. Sebelum kita tutup, teman-teman ada pengumuman dari FS untuk kajian female selanjutnya. Dari Mas host mungkin mau ada yang ditampilkan untuk posternya? Saya izin lip ya. Oh iya, Ustadz. Jazakumullah Ustadz. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Amin ya. Okay. Ya, ini untuk kajian kita selanjutnya. Jadi kalau kita boleh melihat ke belakang ya. Jadi di bulan Sya'ban kemarin yang kita angkat adalah bagaimana kita bisa menghadirkan getaran-getaran Ramadan itu sendiri meskipun Ramadan itu belum datang. Dan kali ini kita bagaimana bisa menyiapkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan menghadirkan mahabbah, cinta kepada Allah. Gitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan bagi teman-teman jangan dilewatkan. Dan untuk FS sendiri selain ada female, kajian pekanan kita juga masih jalan. Kaum duafa yang terdampak dari COVID ini masih terbantu dengan sistem istilahnya donasi gitu ya, donasi. Kemarin kita dengan program tukar tumbler dengan donasi. Kita cukupkan untuk malam ini karena waktu sudah malam, teman-teman juga butuh istirahat untuk menyiapkan sahur untuk besok. Dari FS undur diri, saya ucapkan terima kasih. Dari saya pribadi, apabila ada kesalahan mohon maaf. Segala kebaikan datangnya dari Allah, dan apabila ada kesalahan dan keburukan datangnya dari saya pribadi. Afwan minkum, kita tutup dengan doa akhiratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.